Kenapa banyak orang yang membicarakan Allah tetapi sedikit yang berbicara dengan Allah? Berbicara dengan Allah itu biqiraatil Quran. Jagungan kalih Gusti Allah itu adalah dengan membaca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT, terlebih kepada Bapak Haji Erwan Barudi, Bapak Wagianto, ada Ustadz Opik, kemudian kepada seluruh rekan-rekan dari jajaran PT Ukhuwah Berkah Semesta, baik dari head office-nya, gudang processing-nya, marketingnya, dan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kedamaian di hati kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini serasa lengkap kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kenikmatan jasmani, alhamdulillah hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan semua dapat hadir di tempat keluarga besar Irfan Firgiawan di sini karena diberikan sehat, sehingga bisa menikmati sepanjang perjalanan, bisa menikmati udara yang berbeda dari di kota. Alhamdulillah Allah SWT hari ini masih memberikan barokahnya kepada kita berupa kesehatan jasmani. Alhamdulillah. Dan dilengkapi nikmat Allah dan barokahnya kepada kita dengan nikmat rohani. Hadirin sekalian yang saya hormati, hari ini banyak orang sehat badannya, tapi hatinya nggak sehat. Rohaninya sakit. Tapi alhamdulillah hari ini Allah SWT memberikan kelengkapan nikmatnya kepada kita dengan nikmat jasmani dan rohani. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah menetapkan kepada yang mulia junjungan kita, panutan kita, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Allah memberikan petunjuk kepada kita, kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, mohon izin Pak Haji, saya sebentar. Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara di hadapan orang-orang hebat dari PT Ukhuwah Berkah Semesta ini. Surga itu merindukan 4 golongan orang. 4 golongan orang yang dirindukan surga. Itu pasti orang-orang hebat. Itu pasti orang-orang pilihan. Itu pasti orang-orang yang dimuliakan Allah. Tidak mungkin surga merindukan orang yang imannya ecek-ecek, Islamnya kacau balau, ibadahnya hancur-hancuran, nggak mungkin. Maka yang dirindukan oleh surga itu pasti orang-orang yang hebat. Dan insya Allah kita diantaranya. Amin ya rabbal alamin. Al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama yang dirindukan itu talil Quran. Orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran,
Orang-orang yang mau membaca Al-Quran, orang-orang yang mau mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mau menjaga Al-Quran. Syarat ini, insya Allah, seluruh keluarga besar PT Ukhuwah Berkah Semesta masuk menjadi kelompok yang dirindukan surga. Amin ya Allah. Karena apa? Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak orang yang membicarakan Tuhan. Banyak orang yang membicarakan Allah. Tetapi sedikit yang mau bicara dengan Allah. Kalau yang membicarakan Allah banyak. Apalagi kalau pas hidupnya kacau itu. Seakan-akan Allah menjadi sahabatnya. Tetapi ketika hidupnya nikmat, seakan-akan Allah itu tiri. Gitu. Nah, orang-orang yang ahli Quran itu dirindukan oleh surga. Talil Quran. Maka semoga kita ini, keluarga besar dari PT Ukhuwah Berkah Semesta yang mulia ini, menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dirindukan surga. Dan saya melihat ini, bahasa Jawanya wangun kok kalau semuanya masuk surga. Insya Allah. Dari senyumnya, dari tatapan matanya, dari raut wajahnya, itu memenuhi syarat untuk masuk surga. Bismillah, mudah-mudahan kita bagian dari sana. Kenapa banyak orang yang membicarakan Allah tetapi sedikit yang berbicara dengan Allah? Berbicara dengan Allah itu biqiraatil Quran. Jagungan kalih Gusti Allah itu adalah dengan membaca Quran. Jadi kalau orang kok nggak pernah baca Quran, dia nggak pernah jagungan dengan Gusti Allah. Tidak pernah berbicara dengan Allah. Subhanallah. Sekali lagi bahwa orang yang dirindukan surga adalah talil Quran, ahli Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, orang beriman yang membaca Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, itu di dalam sebuah hadis dimisalkan sebagai buah uterujah. Buah yang baunya enak, rasanya juga enak. Itu gambaran, permisalan orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan ajaran Quran. Maaf kalau di kampung-kampung itu Quran sekarang beralih fungsi. Bukan menjadi kitab yang dibaca, yang diamalkan, tetapi gue nyelempet ke duit. Jadi, karpe nek duit ki selempet ke nenggon Al-Quran, kue rati colong demit, kue demit biyen. Nah, demit saya guys pinter-pinter. Apa mana wis kuliah S3 demite. Sing dicolong rameng duite tapi sakurane bisa. Jadi orang yang membaca, mengamalkan Quran itu ibarat buah utrujah. Baunya enak. Rasanya juga enak. Masya Allah. Itu yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang mukmin yang tidak pernah membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran itu ibarat buah kurma. Rasanya enak. Tapi nggak ada aromanya. Kurma itu nggak ada aromanya, rasanya enak. Kan banyak sekarang itu orang-orang yang golongan seperti itu, tapi insya Allah bukan kita. Yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah yang aromanya manis, tapi rasanya pahit. Banyak loh sekarang orang-orang munafik itu baca Quran, dong kampanye. Kalau pas kampanye dia gatuk, supaya Quran itu gatuk itu. Raketan le moco ting lepot itu, moco Al-Kafirun ini rampung karena rasa ngakhiri lakum dinukum waliyadin, muter-muter wala antum abiduna ma'abudnya terus. Jadi ada loh orang munafik itu yang baca Quran tapi kepentingannya bukan untuk Allah, dunia, yaitu baunya enak tapi rasanya nggak enak, pahit itu. Nah yang paling parah itu orang munafik baca Quran juga enggak, mengamalkannya apalagi, itu buah yang baunya pahit, rasanya pun pahit. Jadi yang pertama insya Allah kita menjadi bagian dari ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang yang dirindukan surga nggak akan selesai 4 Pak Haji. Saya harus menyesuaikan tepat waktu, nggak boleh melandang. Sudah ikuti randomnya, jadi insya Allah saya kalau melandang harus ditegur itu. Yang kedua, yang dirindukan surga itu adalah wahafizil lisan. Orang yang mampu menjaga lisan. Jamaah sekalian, negara ini sedang hancur. Negara kita
itu karena hanya diisi oleh orang-orang yang berargumen dengan lidah, dengan lisan. Kebenaran sekarang sudah sulit didefinisikan. Kebenaran menurut kita beda dengan kebenaran menurut orang sebelah. Nah, kemampuan menjaga lisan ini penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menuturkan, wahai lisan, jaga lisan kamu. Di perusahaan yang besar dan barakah ini, bisa berjalan dengan sebaik ini, bisa berjalan dengan sedamai ini, saya yakin karena keluarga besar ini mampu menjaga lisan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau orang-orang yang suka menasihati orang dengan bernyanyi itu, dia katakan memang lidah itu tidak bertulang. Kalau aku nek ngaji teng kampung, sok tak takoni ibu-ibu, nek jenengan pas liwat, ono tanggamu papat agak ngerasani, jenengan melu mandek ngerombong po jalan terus. Dia jawab podo kok, ngerombong kok. Artinya menjaga lisan itu bukan pekerjaan yang mudah. Maka lalu dituntunkan kepada kita, fal yakul khairan aw liyasmut. Mari kita jaga lisan kita. Sopan santun kita, bahasa kita, kalimat yang kita ucapkan itu menunjukkan siapa kita. Ketika kita selalu waqulu qaulan sadida, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, lisan kita keluar kalimat-kalimat yang baik, maka insya Allah orang nggak perlu kita minta dinilai orang, kita sudah pasti dinilai, insya Allah kita baik. Tapi kalau orang sudah ngomongnya nggak jelas, ngomongnya lekoh, ngomongnya laro, ngomongnya hal-hal yang saru, ngomongnya hal-hal yang porno, tanpa dinilai pun orang pasti akan menilai orang itu nggak baik dari lisannya. Datang kampung di wonten ngomong ke mobil, Pak, mobil ini kok suaranya manu wak, gembruede, diselah, glug. Neng nika mesinnya apa? Lu saiki rumusnya ngendi? Oh, mobil suaranya glug kok mesin apa? Ya nggak mungkin. Orang yang lisannya jelek itu mencerminkan hatinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat menceritakan dosa yang sulit bertaubat itu dosa yang diakibatkan oleh kesalahan lisan. Ngapunten, kita itu ngerasani menggunjing ribah orang lain itu kan memberikan modal. Maaf, misalnya bapak atau adik-adik yang cewek, yang perempuan ngerasani pak pimpinan atau siapa, itu kan memberikan modal satu orang untuk ngerasani. Nah, yang tidak ngomong itu ngomong lagi dengan 3 orang. Artinya kan sudah seperti multi level marketing. Nanti 3 menjadi 3, 9, 27. Yang pertama sudah bertaubat, tapi yang menerima modal terakhir belum bertaubat. Jadi, marilah dalam hidup ini, marilah kita pandai menjadi orang-orang yang mampu menjaga lisan kita. Hanya terucap dalam lisan kita, qaulan sadida, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Bapak-bapak, saudara-saudara, marilah kita menjadi orang yang mampu menjaga lisan kita. Karena lisan kita itu adalah cerminan dari diri kita. Siapa yang mampu menjaga lisannya, maka dialah orang-orang yang terhormat. Dan orang-orang yang mengeluarkan lisannya dengan yang tidak baik, itu adalah orang-orang yang tidak terhormat. Jadi yang kedua, insya Allah kita masuk menjadi golongan orang yang dirindukan surga. Dan saya pesan, saya wasiat kepada diri saya sendiri, pada hari ini semua, marilah di dalam hidup ini kita selalu menjaga lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan kalaupun itu tidak baik, maka apabila tidak bisa kita ucapkan, fal yakul khairan aw liyasmut, kamu diamlah, itu adalah yang terbaik. Ini ada sebuah kisah menarik. Mungkin jamaah sekalian pernah mendengar kisah ini, tapi menarik. Apabila seorang muslim itu ada satu kata yang tidak perlu diucapkan, nggak usah diucapkan. Arep diomongke yo kleru, ora diomongke yo kleru. Maka yang terbaik nggak usah diomongin. Kisah ini sudah bisa dilihat di media sosial. Ada seorang raja itu, ada seorang menteri yang meninggal.
Kemudian ketika dibuka pendaftaran calon menteri itu yang daftar banyak. Jangankan menteri, di kampung itu pendaftaran pamong itu yang daftar 10-20. Sing seorang sing daftar ki nek pilihan RT. Dan kalau ini malah dadekke malah ora gelem ya. Nah, ketika pendaftaran calon menteri itu banyak, ada 3 orang yang lulus, nilainya sama. Diuji psikologi sama, diuji yang lain sama. Maka raja itu punya pemikiran cerdas. Diajaklah calon menteri itu masuk ke sebuah kamar. Setelah ketiganya masuk di kamar, raja itu lalu kentut. Jadi kentutnya raja. Raja itu kentut, lalu calon pendaftar yang pertama diundang, "Hei, kamu ingin jadi menteri?" "Iya, Paduka." "Ente tadi denger nggak gua ngentut?" "Denger, Paduka." "Baunya gimana?" Nah, ini, baunya gimana? Karena dia berharap ketika saya memuja raja ini, pasti saya yang jadi menteri. Dia bilang, "Paduka, kentut Paduka itu luar biasa aromanya, wangi sekali. Selama hidup saya belum pernah hidung saya itu mencium bau sewangi kentut Paduka." Eloi, men pengen dia diangkat menteri itu. Akhirnya raja itu, dah, kamu keluar deh, kamu nggak masuk calon menteri. Kamu nggak masuk calon menteri karena kamu suka berbohong. Kamu itu hanya pegawai yang ingin bapaknya senang, ABS. Kamu hanya ingin atasannya senang, nggak lulus kamu jadi menteri. Keluar, tinggal 2. Yang kedua ditanya, "Ente mau jadi menteri lagi?" "Iya, Paduka." "Ente tadi dengar nggak gua ngentut?" "Dengar, Paduka." "Lalu menurut kamu bau kentut raja saya ini wangi atau tidak?" Nah, dia berpikir, wah ini raja pasti butuh orang yang jujur. Pasti butuh orang jujur. Dia bilang, "Paduka, mohon maaf Paduka, kentut Paduka itu luar biasa baunya, bisa membunuh orang. Saking baunya nggak enak betul Paduka." Terus, ketika raja dijawab seperti itu, ternyata salah juga. Keluar. Kamu nggak lulus, karena kamu suka membongkar rahasia orang. Kamu besok kalau punya jabatan suka membongkar rahasia negara, kamu nggak lulus. Ada yang jawab wangi juga nggak lulus, ada yang jawab bacin juga nggak lulus. Peserta yang ketiga dipanggil, "Ente menjadi menteri?" "Iya, Paduka." "Ente tadi dengar nggak gua ngentut?" "Dengar, Paduka." "Menurut ente baunya wangi atau enggak?" Dia bilang apa? "Paduka, saya lagi flu. Saya lagi pilek, jadi saya nggak bisa bau, Paduka." "Udah enak, kamu lulus." Itulah hidup. Ada saatnya kita mengerem sesuatu yang tidak pantas kita ucapkan itu, walaupun itu benarnya sudah diam. Itu lebih selamat. Demikian juga di perusahaan. Mungkin berseliweran isu, mungkin berseliweran gosip. Kalau memang nggak pantas diucapkan, ya udah diam. Itu paling selamat. Masya Allah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi yang kedua adalah wahhabidil lisan. Menjaga lisan kita agar kita selalu bisa berkata baik. Barangkali ini yang terakhir waktunya. Ya Pak Haji ya, nggak usah lama-lama Pak ya. Gelap? Oh diselesaikan. Ya. Oh gitu ya. Nah yang ketiga siapa? Wa mut'aimil ji'an. Orang yang dirindukan surga itu, orang yang memiliki hati besar untuk memberi makan kepada orang yang memerlukan. Memberi makan itu bukan berarti, menurut saya dari penjelasan beberapa guru saya, memberi makan itu bukan berarti letterlek ngenai nasi atau apa. Kalau kiai-kiai Jawa menerjemahkan ayat ini dengan pager mangkok, kuwi luwih kuat tinimbang pager tembok. Pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Itu kalau kiai-kiai di kampung. Wong niku nek apik karo tangga, ming modal pitik siji dibelah dicacah. Amene duwe ayam siji didum karo tangga le masak ampun digoreng. Rasa didum. Nek rasa didum dicacah kayak dine duduh patang ember. Itu kan. Itu memang letterlek, tetapi yang bukan ini yang dimaksud secara apa? Gamblang di dalam Wamut Emil Jingan adalah orang yang memiliki hati untuk berbagi keuntungan material kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, para karyawan yang saya cintai, istri Anda hidup
dari panjenengan bekerja di perusahaan ini, anak panjenengan bisa sekolah karena panjenengan bekerja di perusahaan besar ini. Kemudian istri Anda bisa memakai pakaian yang baik, anak Anda bisa bersekolah, anak Anda bisa menuntut ilmu, membahagiakan ibu, membahagiakan mertua. Itu semua karena Anda bekerja di sebuah perusahaan besar ini. Artinya apa? Bahwa perusahaan besar ini, PT tadi saya salah nyebut nggak yang pertama tadi? Oh ya, jadi perusahaan inilah yang mutaimil jingan dalam jumlah yang besar. Masya Allah. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sosok-sosok pengusaha, sosok-sosok wira swasta yang mampu menjaga keluarga besar karyawannya itu menjadi ahli Quran dan mampu berbagi keuntungan secara material di PT Ukhuwah Berkah Semesta ini. Semoga Allah menetapkan menjadi insan yang disiapkan surga di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ini doa saya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, saya punya kisah pedagang yang jujur, Bapak. Dan mudah-mudahan ini juga sudah sering dibaca. Seorang pedagang yang jujur, seorang pengusaha yang jujur, yang hanya karena Allah SWT itu, falaisa lillahi hijabun, doanya kepada Allah itu nggak ada aling-alingnya itu. Masya Allah. Pernah ada kisah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu suatu ketika itu duit kerentek itu bahasa Indonesia apa? Nah, ya, keinginan ya. Bahasa Inggrisnya apa kerentek? What the meaning is kerentek? Tiba-tiba dia itu punya keinginan ngontok itu. Imam Ahmad itu untuk datang ke Irak. Maka berjalanlah beliau ke Irak. Setelah sampai di sana, karena malam sudah gelap, dia tidur di masjid Imam Ahmad bin Hambal itu. Masjid tidak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Ketika dia tidur di masjid, itu diusir. Kan nggak boleh tidur di dalam masjid. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang tidur di masjid. Tidur di dalam nggak boleh. Begitu tidur di luar nggak boleh. Nah ini hebatnya. Ada seorang pedagang yang hebat. Wahai Syekh, gitu. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu dipanggil Syekh. Maaf saudara-saudara, panggilan Syekh itu bukan berarti kaya. Atau bukan berarti keturunan Nabi. Syekh itu ada 3 arti. Yang pertama orang yang tua. Gitu. Yang kedua itu orang kaya. Kemudian yang ketiga orang yang dermawan. Itu Syekh. Jadi nek jenengan Arab diundang Syekh. Wonten, aku ki dianggap wong ampung mboten. Niku mergo tuwa. Jadi Syekh itu ya bisa ditanya orang Arab. Jadi kepada orang tua itu ngundang Syekh. Ada orang yang ilmuwan tinggi Syekh, ada orang yang dermawan Syekh. Jadi nek pometen riko, wah Syekh min Indonesia. Wah, hebat padahal sampean wong tuwek saka Indonesia. Nah, diundang. Ada seorang pedagang roti yang menawarkan, "Wahai Syekh, tidurlah di rumah saya. Dan saya itu ada kamar untuk orang-orang yang mau tidur di rumah saya." Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal itu tidur di rumah pedagang roti itu. Apa yang dia lihat, jamaah sekalian? Pedagang roti itu ketika memecah telur, nek gawe roti itu kan ngangge telur. Memecah telur dia berkata, "Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih." Ketika dia mengambil adonan, berkata juga, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Ketika dia meracik roti juga, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Sampai Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya, "Wahai saudara, sejak kapan kamu melakukan amalan ini?" "Saya sedang muda, wahai Syekh." "Lalu apa keistimewaannya?" "Saya selalu membaca itu dalam membuat roti saya. Dan saya tidak pernah berdusta dengan pelanggan saya. Maka seluruh doa saya itu terkabul dari Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Masya Allah. Pedagang roti itu ketika memproses roti selalu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Beliau tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Kualitas selalu terjaga. Kualitasnya terjaga. Higienitasnya terjaga. Rasanya terjaga. Ini ibadah loh. Cuma sayang yang mengamalkan seperti ini malah bukan orang Islam. Orang Islam itu ada yang jual soto 5.000. Tapi dagingnya yang daging. Ya sekarang murah wong daging memang pitik. Jelas. Jadi
menjaga kualitas dan menjaga pelayanan kepada pembeli itu termasuk ibadah, pedagang yang jujur. Nah, ketika ditanya, apa sih keuntungan kamu itu jadi pedagang yang jujur? Dia jawab bahwa doa saya kepada Allah itu selalu terkabul. Hanya satu doa saya yang belum terkabul. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa itu? Saya itu ingin bertemu dengan Syekh Ahmad bin Hambal. Sampai hari ini itu belum terlaksana. Padahal yang dijak omong itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Lalu Imam Ahmad bin Hambal, ya Allah, ya Rasulullah, kejujuranmu dan istighfarmu itulah yang mengantarkan Ahmad bin Hambal bertemu dengan saudara. Dan itu siapa, Syekh? Aku adalah Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Jadi saya bermohon kepada Allah SWT, keluarga besar dari perusahaan ini, PT Ukhuwah Berkah Semesta, dari general manager, dari marketing, dari semua, menjadi bukti bahwa pedagang yang jujur itu akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, orang yang dirindukan surga itu wasoimina fi ramadhana, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini tidak saya jelaskan secara detail karena konteksnya bukan lagi dengan Ramadan, mungkin kesempatan lain Allah mempertemukan kita. Tetapi tema dari pengajian saya hari ini adalah saya kasih dengan judul Masih Ada Waktu. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah, mumpung masih ada waktu bagi kita, mari perbanyak kita baca Quran. Mari kita perbanyak baca Quran. Membaca Quran sedang berdialog dengan Allah. Membaca Quran dirindukan surga. Membaca Quran itu memudahkan rezeki. Itu janji Allah. Membaca Al-Quran itu menyembuhkan penyakit. Itu juga janji Allah. Itu janji Allah SWT. Membaca Quran itu membahagiakan hidup kita. Itu janji Allah. Maka mumpung masih ada waktu, marilah kita perbanyak bacaan Quran kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan semoga semua keluarga besar Ukhuwah Berkah Semesta ini menjadi ahli Quran, mumpung masih ada waktu. Kemudian, mumpung masih ada waktu yang kedua, adalah memperbaiki diri muhasabah. Pengajian rutin yang dilaksanakan seperti ini, itu adalah dalam membentuk kepribadian, membentuk kepribadian kita sebagai seorang pedagang muslim yang bisa menjaga konsistensi marketing kita, konsistensi pemasaran kita, konsistensi rezeki yang barokah kita. Dan semoga ini menjadi bukti dari Allah SWT. Perdagangan yang tidak pernah pakai riba ini menjadi bukti bahwa Allah akan banyak menurunkan rezekinya kepada kita. Mumpung masih ada waktu. Kata Ebit GAD itu, bila masih mungkin kita menorehkan bakti, dan seterusnya, masih ada waktu itu. Kita itu harus dengan hati yang tulus ikhlas mempersiapkan segala yang baik di depan kita. Sekali lagi mumpung masih ada waktu, mari ibadah kita perbaiki, mari kita bermuamalah dengan baik, mari kita beribadah kepada Allah dengan baik, mari kita menjadi karyawan yang baik, mari kita jaga perusahaan ini agar tetap baik dan memberikan berkah manfaat bagi kita. Saya kira ini saja hadirin yang dimuliakan Allah. Saya menggunakan waktu sepanjang 40 menit untuk saya pergunakan. Selamat bagi keluarga besar PT Ukhuwah Berkah Semesta ini. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik. Kesuksesan selalu ada, selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik kepada Allah SWT, karena janjinya Allah, fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak salah mohon maaf, dan mungkin saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai, tetapi doa saya selalu bersama Bapak dan Ibu sekalian. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.